Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, atas nama Istiqomah Zakiyah Sodik dan Rizky Septiani, akan memaparkan materi mengenai kualitas kehidupan dan gaya hidup sehat dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Perilaku. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu, lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Septiani. Masuk ke dalam pendahuluan mengenai kualitas hidup. Kualitas hidup dapat dijadikan gambaran mengenai kondisi kesehatan seseorang. Seseorang yang sehat maka akan memiliki kualitas hidup kesehatan yang baik. Begitu pula, jika kualitas hidup yang baik, maka tentu saja akan menunjang derajat kesehatan dari seseorang. Seseorang dengan gaya hidup yang tidak sehat, maka akan mudah terkena suatu penyakit, yang dimana dalam kondisi tersebut menjadikan kualitas seseorang menjadi menurun. Berdasarkan data dari WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa 70% kematian di dunia ini disebabkan oleh penyakit tidak menular, diantaranya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah. Berdasarkan hasil data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan tingkat penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter Indonesia dengan peringkat prevalensi tertinggi yaitu berada di Provinsi Kalimantan Utara, disusul dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gorontalo. Maka disarankan untuk setiap individu untuk menjaga kesehatannya dengan menerapkan gaya hidup sehat dalam aktivitas kesehariannya. Karena gaya hidup yang dijalani dapat menentukan kualitas hidup seseorang. Seseorang dengan gaya hidup yang baik, maka akan cenderung memiliki kualitas hidup yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Di sini dipaparkan mengenai tujuan-tujuan dari materi kualitas kehidupan dan gaya hidup sehat. Termasuk pada materi inti, yaitu mengenai definisi kualitas kehidupan. Menurut Urifah tahun 2012, kualitas hidup merupakan persepsi subjektif dari individu terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut WHO, kualitas hidup atau quality of life adalah persepsi individu tentang posisinya di masyarakat dalam konteks nilai dan budaya terkait adat setempat, yang tidak hanya terbatas dari segi fisik, melainkan juga dari segi psikologis. Menurut Herman, dalam Silih Tonga tahun 2007, kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan dapat diartikan sebagai respon emosi dari pasien terhadap aktivitas sosial, emosional, pekerjaan, dan hubungan antar keluarga. Menurut Cohen dan Lazarus dalam Ekasari tahun 2018, kualitas hidup adalah tingkat kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan seseorang tentang berbagai aspek dalam kehidupannya. Berdasarkan penjelasan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian individu terhadap posisi individu di dalam kehidupannya, dalam konteks budaya dan nilai di mana individu hidup berkaitan dengan tujuan individu, harapan, standar, serta apa yang menjadi perhatian individu. Maka dapat pula dikatakan bahwa kualitas hidup merupakan pandangan seseorang terhadap kesehatannya yang dapat diukur dari kondisi fisik maupun kondisi psikologis seseorang. Di sini terdapat 3 pendekatan dari konsep kualitas hidup. Yang pertama yaitu menyamakan kualitas hidup dengan kesehatan, di mana kualitas hidup disamakan dengan kondisi kesehatan.
Jadi kualitas hidup seseorang ini dapat dilihat dari kesehatannya. Apabila kesehatan seseorang ini baik, maka dapat dikatakan bahwa kualitas hidup seseorang pun baik. Yang kedua yaitu menyamakan dengan well-being, kesejahteraan, yaitu kualitas hidup disamakan dengan tingkat kesejahteraan seseorang yang dapat dinilai dari kehidupan seseorang. Jadi, berdasarkan kesejahteraan, apabila seseorang ini dikatakan bahwa telah sejahtera dalam hidupnya, dalam konteks kebahagiaan, maka dapat dikatakan pula kualitas hidup seseorang ini sudah baik. Yang ketiga yaitu menganggap kualitas hidup sebagai superordinate construct atau konstruk yang bersifat global atau umum, yaitu di mana kualitas hidup ini disamakan dengan secara keseluruhan, yaitu baik dari segi kesehatan maupun dari segi kesejahteraan individu tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan. Yang pertama yaitu faktor usia, yang dimana individu yang semakin tua maka akan semakin turun kualitas hidupnya. Dapat dikatakan bahwa semakin menuanya seseorang maka akan semakin rentan mengalami suatu penyakit yang penyakit tersebut itu dapat menyebabkan aktivitas sehari-hari lansia tersebut ini terbatas sehingga dapat menurunkan kualitas hidup dari lansia tersebut. Kemudian dari faktor pendidikan. Kualitas hidup akan meningkat seiring dengan lebih tingginya tingkat pendidikan yang didapatkan oleh individu. Jadi, tingkat pendidikan dapat menentukan mudah atau tidaknya individu tersebut dalam menyerap ataupun memahami pengetahuan. Dikatakan bahwa individu yang memiliki pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan untuk berpikir yang lebih baik dalam menerima ataupun mencari suatu informasi mengenai kesehatan. Yang selanjutnya yaitu faktor pernikahan, yang dimana individu yang telah menikah memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi daripada individu yang tidak atau belum menikah. Mengapa demikian? Karena individu yang telah memiliki pasangan, karena mereka akan merasa lebih bahagia dengan adanya pasangan yang selalu menemaninya atau memberikan dukungan terhadap dirinya. Selain itu juga, individu tersebut tidak merasakan kesepian karena ada teman untuk berkomunikasi atau bertukar pendapat sehingga yang menyebabkan kualitas hidup seseorang tersebut lebih efektif. Kemudian ada faktor keluarga. Individu yang memiliki keluarga yang utuh atau harmonis akan lebih tinggi kualitas hidupnya disebabkan karena adanya keluarga yang utuh dan harmonis, maka akan ada dukungan atau motivasi dari keluarga. Yang selanjutnya yaitu menurut Juszyński pada tahun 2016 ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini itu mengacu pada ciri-ciri pribadi dan keterampilan tertentu yang memungkinkan individu untuk mengambil suatu tindakan. Contoh dari faktor internal di sini yaitu seperti kesejahteraan atau kesehatan tubuh dari individu, kepatuhan individu untuk meminum obat, keadaan psikologis dari individu, atau adanya keinginan untuk mengubah kebiasaan hidup. Kemudian yaitu dari faktor eksternal yaitu mengacu pada kondisi lingkungan hidup individu yang dimana berhubungan dengan hubungan sosial antara keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, dimensi kualitas hidup. Ada 4 dimensi dari kualitas hidup, yaitu yang pertama, dimensi kesejahteraan fisik, yang dimana kesejahteraan fisik ini mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
kemampuan individu dalam bergerak atau berpindah tempat, atau ketergantungan individu ini pada obat-obatan atau perawatan medis. Kemudian, pada dimensi psikologis, yaitu mempengaruhi perasaan individu, baik perasaan positif ataupun negatif, berhubungan juga dengan konsentrasi atau pemikiran individu dalam mengambil suatu keputusan. Dimensi psikologis di sini yaitu terkait dengan keadaan mental dari individu. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi hubungan sosial, yaitu di mana hubungan antara dua individu atau lebih, di mana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan sosial ini mengacu pada hubungan pribadi seseorang mengenai persahabatan atau cinta ataupun dukungan sosial dari bantuan orang-orang terdekat. Kemudian dimensi lingkungan, yaitu berpengaruh pada keamanan fisik dari individu, seperti individu tersebut ini bebas dari ancaman. Dimensi lingkungan ini berkaitan dengan tempat tinggal individu, termasuk ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan aktivitas dan sarana prasarana dalam menunjang kehidupan. Kemudian ada 4 aspek dalam kualitas hidup, yaitu yang pertama ada physical well-being, yaitu kesejahteraan fisik, yaitu suatu kondisi di mana seseorang melakukan penilaian terhadap kehidupan sehari-harinya, meliputi reaksi emosional terhadap suatu peristiwa dan evaluasi. Kemudian ada social well-being, yaitu kesejahteraan sosial mengacu pada evaluasi individu atau penilaian individu pada hubungan sosial antara individu dengan lingkungannya. Kemudian ada emotional well-being, yaitu kesejahteraan emosi mengacu pada keadaan senang, sehat, dan nyaman karena adanya perasaan yang kuat dalam perilaku seseorang. Yang terakhir yaitu ada functional well-being, yaitu kesejahteraan fungsional, yang dimana kemampuan seseorang untuk melakukan segala tugas-tugas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat melaksanakan peran sosial. Menurut Schumins dalam Van Hoven tahun 2016, ada 7 komponen dalam kualitas hidup, yaitu kesejahteraan materi, diukur berdasarkan pendapatan, kualitas atau keadaan rumah dan harta yang dimiliki individu. Kemudian kesehatan, diukur dengan apakah individu tersebut dalam kondisi yang sehat, dalam tanda kutip tidak cacat, dan juga ketergantungan dalam obat-obatan maupun perawatan medis lainnya. Kemudian produktivitas dapat diukur dengan segala kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan individu. Kegiatan-kegiatan individu itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu keintiman, yaitu dapat diukur dari hubungannya dengan teman dekat ataupun adanya dukungan dari keluarga. Yang selanjutnya ada keselamatan, yaitu diukur dari seberapa individu itu merasa aman di dalam rumah. Kemudian apakah kualitas tidur individu tersebut baik atau tidak, atau individu tersebut merasakan kekhawatiran yang berlebihan atau tidak. Kemudian tempat di komunitas, yaitu diukur dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh individu. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan emosional, yaitu kesempatan untuk melakukan atau memiliki hal-hal yang diinginkan dan kenikmatan dalam hidup.
Yang selanjutnya itu masuk kepada materi gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat merupakan gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan. Gaya hidup adalah serangkaian aktivitas yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Gaya hidup juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menentukan kualitas kehidupan seseorang. Jika seseorang memiliki gaya hidup yang baik, maka akan menyebabkan tingkat kesehatan seseorang menjadi baik pula. Tingkat kesehatan seseorang itu akan menentukan kualitas hidup dari seseorang. Sebaliknya, apabila seseorang menerapkan gaya hidup yang tidak baik, maka seseorang tersebut akan mudah terkena serangan penyakit, sehingga kondisi tersebut ini dapat menyebabkan kualitas kehidupan seseorang menjadi menurun. WHO mengemukakan bahwa ada 4 hal yang menggambarkan gaya hidup sehat seseorang. Di antaranya yaitu tidak merokok, sering berolahraga, makan makanan yang sehat atau makan makanan yang seimbang, dan tidak mengonsumsi alkohol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Septiani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Bentar, isi nggak muncul. Nah, di sini ada klasifikasi gaya hidup sehat. Menurut Becker, dalam Noto Atmojo 2007, mengklasifikasikan gaya hidup sehat yaitu yang pertama ada olahraga yang teratur, kemudian tidak merokok, makan dengan menu seimbang, tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras, mengendalikan stres, kemudian istirahat yang cukup, dan berperilaku hidup positif bagi kesehatan. Next. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup sehat. Menurut Wafik Hisam 2007, beliau mengatakan bahwa pola hidup sehat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada gaya hidup. Nah, dalam gaya hidup ini meliputi kebiasaan merokok, aktivitas fisik, olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, pengelolaan manajemen stres dengan baik, dan jauhi narkoba. Kemudian yang kedua ada pola makan sehat. Nah, makanan yang sehat itu tentunya mengandung semua unsur gizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh, baik protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sebisa mungkin kita menghindari makanan yang mengandung lemak yang tinggi, menghindari makanan yang berpengawet, perbanyak konsumsi buah dan sayuran, mengurangi makanan yang bersantan, dan memperhatikan teknik pengolahan makanan. Dan juga kita harus banyak mengkonsumsi air putih dan hindari minuman yang beralkohol. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria makanan yang sehat menurut Erna Hanifah 2011. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama yaitu makanan tersebut tidak mengandung zat kimia berlebihan. Kemudian yang kedua tidak mengandung zat pewarna. Kemudian yang ketiga tidak mengandung zat pengawet makanan. Next. Kemudian di sini ada pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, pemeriksaan ini bisa bervariasi tergantung dari umur, jenis kelamin, dan kesehatan seseorang. Tidak ada batasan umur yang tepat untuk memulai pemeriksaan kesehatan secara rutin. Semakin muda usia, maka semakin dini pula untuk mengetahui resiko penyakit tertentu. Kemudian ada pengetahuan tentang kesehatan. Nah, pengetahuan tentang kesehatan ini sangat diperlukan. Bukan hanya bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan saja, melainkan juga bagi halayak umum atau masyarakat umum yang menjalankan pola hidup sehat bagi dirinya dan untuk keluarganya. Next. Kemudian di sini ada pola hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat dengan PHBS. Nah, menurut Departemen Kesehatan tahun 2007, pola hidup bersih dan sehat dapat digolongkan menjadi yang pertama yaitu
Pola hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Nah, pola hidup bersih dan sehat di rumah tangga ini adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu, dan mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Kemudian yang kedua, pola hidup bersih dan sehat di tempat-tempat umum. Ini adalah upaya untuk memperdayakan masyarakat, pengunjung, dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat. Kemudian yang ketiga yaitu pola hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Nah, pola hidup bersih dan sehat di tempat kerja ini adalah upaya untuk memperdayakan para pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan pola hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat. Next. Kemudian ada indikator gaya hidup sehat. Di sini menurut Magistris dan Gracia tahun 2008, terdapat beberapa indikator gaya hidup sehat. Yang pertama yaitu aktivitas. Nah, di sini aktivitas yaitu kegiatan dan keaktifan dari segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik atau maupun non-fisik. Kemudian minat dan opini. Orientasi konsumsi kesehatan mengacu pada keseimbangan pola makanan, yaitu keinginan dan pendapatan tentang mengkonsumsi makanan yang sehat berdasarkan keseimbangan pola makan. Kemudian yang tiga yaitu menghindari makanan sintetis, yaitu menghindari makanan yang mengandung bahan yang tidak alami. Kemudian tertarik pada hal kesehatan makanan, memiliki ketertarikan atau minat pada hal yang memiliki pengaruhnya terhadap makanan yang sehat. Next. Kemudian, hubungan konsumsi dan kesehatan, yaitu suatu kesinambungan antara makanan yang dikonsumsi dengan kesehatan yang didapatkan. Kemudian, mengelola pola konsumsi yang sehat, yaitu mengatur pola konsumsi yang sehat sesuai anjuran dan baik bagi kesehatan. Next. Kemudian di sini ada manfaat gaya hidup sehat. Nah, menurut sebuah penelitian oleh para ahli fisiologi Universitas Indonesia, gaya hidup sehat itu dapat memberikan manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi resiko terkena penyakit tekanan darah tinggi sampai 55%, kemudian mengurangi resiko terkena tumor dan kanker hingga 35%, lalu mengurangi resiko terkena serangan stroke dan jantung koroner hingga 75%, kemudian mengurangi resiko diabetes hingga 50%, dan usia harapan hidup dapat diperpanjang hingga 10 tahun ke atas dari rata-rata harapan hidup manusia Indonesia. Next. Kemudian di sini ada kajian faktor yang mempengaruhi perilaku hidup dan perilaku hidup sehat berdasarkan artikel ilmiah. Berdasarkan dari jurnal penelitian yang dilakukan oleh Agnes Silvina Marbun dan kawan-kawan tentang hubungan antara stres dan gaya hidup dengan kualitas hidup pasien stroke, dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitiannya bahwa ada hubungan antara gaya hidup dengan kualitas hidup. Pada kualitas hidup seseorang terdapat faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor usia, pendidikan, status perkawinan, dan keluarga. Nah, di sini ada faktor usia. Dalam jurnal hasil penelitian Anis Ikan Nurrohma 2012 yang berjudul tentang kualitas hidup lanjut usia, dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa kondisi kesehatan fisik secara keseluruhan mengalami kemunduran sejak seseorang memasuki fase lansia. Hal ini diantara lain ditandai dengan munculnya berbagai gejala penyakit yang belum pernah diderita pada usia muda. Sebagian besar responden berusia 75 tahun sampai 90 tahun. Secara umum, pada usia tersebut terjadi perubahan-perubahan pada lanjut usia baik psikososial, fisiologis, maupun mental. Next. Kemudian di sini ada faktor pendidikan. Dari jurnal penelitian Julianti Pradonodan Ning Sulistyawati yang berjudul Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Pengetahuan tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat dengan Status Kesehatan pada penduduk umur 10-24 tahun di Jakarta Pusat, menjelaskan bahwa
melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan profesional dan pengetahuan spesifik yang masih relevan dengan pengetahuan umum. Pendidikan dapat membentuk disposisi, perilaku, dan kepribadian seseorang. Kemudian di sekolah disosialisasikan untuk menjadi lebih mandiri, lebih memotivasi diri, percaya diri, dan dapat menciptakan media sosial. Modal manusia yang diperoleh dari sekolah akan dapat meningkatkan kontrol dan dapat dirasakan dalam kehidupan. Next. Kemudian di sini ada faktor pernikahan. Dari jurnal penelitian Agnes Dewi Astuti tentang status perkawinan meningkatkan kualitas hidup lansia di Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara status perkawinan dengan kualitas hidup pada lansia. Nah, peneliti ini menemukan dua pasangan baru di lansia di panti. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai bagi lansia di masa tuanya sangat berpengaruh pada kualitas hidupnya. Perhatian dan kasih sayang oleh pasangan itu dalam suka maupun duka membuat lansia semakin kuat dan semangat dalam menjalani hidupnya yang lebih baik dengan adanya komunikasi. Sehingga membuat lansia memiliki teman bicara, teman curhat, dan tempat berkeluh kesah tentang kebahagiaan maupun kesedihannya. Serta dukungan positif dari pasangan akan meningkatkan kualitas hidup lansia. Next. Kemudian di sini ada faktor keluarga. Berdasarkan jurnal hasil penelitian Muhammad Husni 2015 tentang hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup penderita kanker payudara, didapatkan bahwa dukungan keluarga itu sangat diperlukan dalam proses penyembuhan anggota keluarga yang sakit. Dukungan keluarga yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan anggota. Dari hasil penelitian ini, didapatkan sebagian besar responden mendapatkan dukungan keluarga yang kurang baik, sehingga kemungkinan pasien kanker payudara untuk sembuh sangat sulit. Dukungan keluarga yang kurang baik disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya yang pertama yaitu ada faktor ekonomi dan pengetahuan keluarganya yang kurang terhadap pentingnya dukungan keluarga dalam proses penyembuhan pasien. Next. Nah, kemudian sini terciptanya gaya hidup sehat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti gaya hidup, pola makan yang sehat, pemeriksaan kesehatan secara rutin, pengetahuan tentang kesehatan, dan pola hidup bersih dan sehat seseorang. Di sini ada gaya hidup. Berdasarkan jurnal penelitian oleh Susanti 2018 mengenai konstruksi makna kualitas hidup sehat, faktor yang mempengaruhi gaya hidup salah satunya yaitu konsep diri. Nah, pembentukan konsep diri ini ketujuh informan dalam penelitian yang merupakan subjek dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang termasuk dalam primer adalah significant other, orang atau orang terdekat, yaitu seperti orang tua, keluarga, dan teman. Dan yang termasuk dalam sekunder adalah reference group atau kelompok yang mengikat, sepertinya yaitu coach atau personal konsultan dalam klub sehat Herbalife. Berdasarkan hasil penelitian, ketujuh informan yang merupakan anggota komunitas Herbalife ini, klub sehat Ersandi, makna hidup sehat yang mereka miliki juga terpengaruh oleh lingkungan sosial dan budaya. Yang dilihat melalui interaksi yang mereka lakukan dengan orang-orang di sekitarnya seperti significant other dan reference group. Nah, ketujuh informan ini menyatakan bahwa makna hidup sehat yang mereka miliki sama-sama terpengaruh dari significant other dan reference group. Next. Kemudian di sini ada pola makan sehat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suharjana 2012 yang berjudul Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, peneliti menjelaskan bahwa mengkonsumsi makanan yang kurang memenuhi standar kecukupan gizi juga dapat menyebabkan tubuh tidak sehat dan badan tampak kurus, penampilan menjadi kurang percaya diri. Oleh karena itu, untuk mencapai kesehatan, setiap orang harus membiasakan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat besi, zat-zat gizi yang seimbang, sehingga pada dasarnya akan menciptakan gaya hidup sehat seseorang. Next. Kemudian di sini ada pemeriksaan kesehatan secara rutin.
Nah, semakin sering seseorang rutin melakukan pemeriksaan, maka semakin dini pula mengetahui risiko penyakit tersebut. Berdasarkan dari jurnal penelitian oleh Gilang Nugraha, Umi Hani, dan Thomas Sumarsono tahun 2017 yang berjudul Pemeriksaan Laboratorium untuk Deteksi Dini Penyakit pada Lansia di Karangrejo, Surabaya. Di sini menjelaskan bahwa sebagian besar kematian lansia di negara berkembang disebabkan oleh penyakit regeneratif. Penyakit tersebut merupakan penyakit kronis yang sering diderita lansia dan menyebabkan ketidakmampuan atau disabilitas. Sehingga penyakit tersebut sangat mengganggu bagi lansia karena menurunkan kualitas hidup. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin guna untuk memantau munculnya penyakit regeneratif. Artinya, bahwa pemeriksaan kesehatan rutin yang sering dilakukan akan membuat seseorang semakin dini pula untuk mengetahui risiko penyakit tertentu, sehingga akan mempengaruhi status hidup dan status gaya hidup sehatnya. Next. Kemudian pengetahuan tentang kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Igusti Ngurah Edi Putra tentang hubungan karakteristik dan tingkat pengetahuan mengenai bahaya merokok terhadap perilaku merokok pada laki-laki di Provinsi Bali, menyatakan bahwa laki-laki yang berpengetahuan rendah mengenai bahaya rokok akan meningkatkan peluang untuk berperilaku merokok lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang berpengetahuan tinggi. Nah, tingkat pengetahuan tinggi akan membantu responden untuk memahami dengan mudah mengenai bahaya yang diakibatkan oleh perilaku merokok sehingga mendorong responden untuk berperilaku positif, yaitu tidak merokok. Tingkat pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesadaran akseptor dalam menerapkan gaya hidup sehat. Kebiasaan yang juga sering diterapkan dalam keseharian dapat berakibat pada pola hidup sehat. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi untuk menghargai hidup dan tahu manfaat gaya hidup sehat. Next. Kemudian di sini ada pola hidup bersih dan sehat. Nah, melakukan pola hidup bersih dan sehat yakni dengan menjaga kebiasaan diri dalam hidup bersih dan sehat. Berdasarkan jurnal penelitian Yuli Andriansa dan Desi yang berjudul Penyuluhan dan Praktik PHBS dalam mewujudkan masyarakat desa peduli sehat menjelaskan bahwa tujuan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat serta masyarakat termasuk swasta dan dunia usaha berperan serta aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Next. Terpustaka. Next is. Nah, baiklah sekian presentasi dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.